Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana pentingnya air dan mineral bagi kelangsungan hidup tumbuhan. Air dan mineral masuk ke dalam tubuh tumbuhan melalui epidermis akar, menembus jaringan korteks akar, masuk ke dalam stele, kemudian dialirkan naik melalui pembuluh silem sampai ke sistem tunas. Pada kesempatan ini kita akan fokus membahas transport air dan mineral secara lateral dari partikel tanah menuju pembuluh silem. Daerah akar yang paling efektif untuk melakukan penyerapan air berada dekat dengan ujung akar, karena dinding sel pada jaringan tersebut permeabel terhadap air. Selain itu juga terdapat rambut-rambut akar. Rambut-rambut akar merupakan derivat epidermis yang strukturnya memanjang menonjol yang berfungsi untuk memperluas penyerapan air dan mineral. Partikel-partikel tanah yang umumnya diselimuti oleh air dan mineral terlarut menempel pada rambut akar tersebut. Potensial air pada partikel-partikel tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan rambut akar, sehingga air dan mineral akan diserap oleh permukaan rambut akar, menembus jaringan korteks sampai dengan stele dengan dua kombinasi jalur apoplas dan simplas. Pada jalur simplas, air dan mineral masuk ke dalam sel dan bergerak dari sel satu ke sel yang lain melalui plasmodesmata. Sedangkan pada jalur apoplas, air dan mineral bergerak ke dalam akar melalui dinding sel dan ruang antar sel. Air dan mineral sesampainya pada endodermis harus melewati jalur simplas, karena pada endodermis terdapat pita kaspari. Pita kaspari itu adalah struktur pada dinding sel endodermis yang bersifat hidrofobik karena mengandung lilin, sehingga mencegah atau menahan air dan mineral masuk ke dalam stele. Nah, setelah air masuk ke dalam endodermis melalui jalur simplas, dia akan diteruskan ke dalam stele. Air dan mineral tersebut kemudian akan dibebaskan ke dalam jaringan trakea atau tracheit atau silem dengan jalur apoplas, karena silem tidak memiliki membran karena dia sudah merupakan jaringan mati, sehingga jaringan yang ada di dekat trachea, baik itu endodermis maupun jaringan stele, dia akan membebaskan air dan mineral melalui dinding sel, kemudian masuk ke dinding sel silem, dan akhirnya terakumulasilah mineral dan air di dalam trachea yang kita sebut dengan getah silem. Nah, setelah terakumulasi di dalam silem tersebut, getah silem tersebut siap dialirkan naik menuju sistem tunas. Bagaimana mekanisme naiknya getah silem menuju sistem tunas akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.